Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari ikutin Bapak, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, sehat? Sehat. Baik, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kelas 12 ini akan kita pelajari. Adapun yang kita pelajari adalah kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, faktornya, apa yang mempengaruhi kita bisa maju. Yang kedua, bagaimana perkembangan Islam di dunia, baik nanti di India atau dimanapun akan kita lihat. Lalu yang ketiga adalah hikmah mempelajari tentang kemajuan peradaban Islam di dunia ini. Kita ambil hikmahnya nanti. Sejarah peradaban Islam di benua Asia. Nah, Asia kan banyak. Nah, salah satunya adalah Asia Tenggara. Yang pertama di Pakistan. Ini merupakan negara Islam yang ada di India pada abad ke-13 dan ke-15. Agama Islam berkembang dengan pesat di India, yaitu di India ini merupakan jajahan Inggris. Maka pada tahun 1947, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan sekaligus menandai berakhirnya kejayaan Islam di India. Karena itu, India mendirikan negara baru yang terpisah dari India dengan nama negara Pakistan yang bertujuan sebagai berikut: mendirikan negara Islam secara tersendiri bagi umat Islam, menjadikan Pakistan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang bertaraf internasional. Sejarah peradaban Islam di benua Asia juga, di kawasan Asia Tenggara, Islam di India. Yang menakan agama Islam di India adalah para khalifah Ar-Rasyidin, dimulai dengan Khalifah Umar bin Khattab. Bukti Islam dikenalkan oleh para khalifah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 16 Hijriah, Khalifah Umar mengirimkan pasukan ke Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, pada masa Khalifah Utsman bin Affan dikirimkan Hakim bin Jabal ke India untuk mengenal negara India lebih luas. Lalu yang ketiga adalah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 38 Hijriah atau 659 Masehi, Al-Haris Murrah ke India untuk menyelidiki jalan-jalan India, ilmu pengetahuan dan adat istiadat India. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam di benua Asia adalah kawasan Asia Tenggara Islam di Afghanistan, yaitu 99% beragama Islam di Afghanistan. Ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Ka'bah dan tahun 870 Masehi telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Islam di Tiongkok, nah ini nih, Islam di Tiongkok ini adalah Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10. Langsung datang dari Arab dan para saudagar dari India melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalur Sutra pada masa dinasti Tang. Tiongkok loh bisa masuk Islam ke sana. Sejarah peradaban Islam di benua Asia lain yaitu Islam di Indonesia. Nah, negara kita yang kita cintai ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Malabar. Mereka menyiarkan Islam dengan cara damai, tidak dengan kekerasan ataupun paksaan. Adapun daerah-daerah yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Perkembangan Islam di Sumatera berjalan dengan pesat setelah kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, terutama di Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai, Islam berkembang di Malaka, Minangkabau, Riau, Tapanuli, dan lain-lainnya. Agama Islam masuk ke Jawa pada masa pemerintahan Ratu Siam 674 Masehi. Bisa dilihat dengan ciri-cirinya adalah yang diperankan oleh Wali Songo, maka umat Islam bisa berkembang, ajaran Islamnya
bisa berkembang di Pulau Jawa dengan peran dari Wali Songo. Selanjutnya, Islam di Singapura. Negaranya cukup kecil tapi maju. Perkembangan Islam di Singapura tidak ada hambatan, baik dari sisi politik maupun birokrasi. Muslim di Singapura sekitar 15%, kecil memang. Dari jumlah penduduk yaitu sekitar 476.000 orang. Tempat pusat kegiatan Islam di Singapura adalah sekitar 80 masjid. Tanggal 1 Juli 1998 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam di Singapura, yang mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Islam di Thailand juga berkembang, yaitu melalui kerajaan Pasai di Aceh. Yaitu Islam di Thailand ini dimulai dari sejak Sultan Muzaffar Shah 1424 serta 1444 Masehi. Dari Malaka agar tetap tunduk kepada Thailand dengan bayar upeti sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolaknya. Raja Thailand menyerang Malaka walaupun gagal. Pada akhir-akhir ini musim patani di Thailand cukup lama mendapatkan tekanan, penindasan, dan rejim Bangkok yang memeluk agama Buddha. Juga Islam di Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Port tahun 1775, ada orang Arab yang masuk Pulau Mindanao, Filipina. Seorang mubalik bernama Kabagusan pada abad ke-15, sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulun adalah Syed Abdul Aziz dari Jeddah. Ini Islam di Filipina. Nanti bisa dibaca bagaimana dengan kasus Moro yang sampai sekarang masih belum selesai. Islam di Malaysia, tetangga kita, yaitu Malaysia, masuk Islam sekitar abad ke-14, yaitu dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Malabar. Hampir sama dengan Indonesia. Di samping itu ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintahan Malaka, dan kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan raja pertama adalah Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah sehingga penjara Islam bertambah maju pada tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Ini Islam di Malaysia. Selanjutnya Islam di Brunei Darussalam, negara yang cukup kecil, ada tetangga kita di dekat Kalimantan. Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik dan tidak ada hambatan karena agama Islam di Brunei menjadi agama resmi negara. Yaitu sampai sekarang adalah Hassanal Bolkiah menjadi rajanya. Negaranya cukup maju walaupun kecil. Untuk perkembangan agama Islam di Brunei telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan, umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam, negeri yang damai. Sejarah peradaban Islam di benua Australia. Nah, ini adalah negara benua Australia yang bahasa Inggrisnya. Islam masuk ke Australia pada abad ke-19 Masehi, dibawa oleh para penggemar Muslim di Afghanistan. Para pengembara Muslim Afghanistan tersebut lambat laun mampu mendirikan masjid di beberapa daerah seperti di Broken Hill, New South Wales, Perth, ibu kota Australia Barat, dan Adelaide, ibu kota Australia Tengah dari bahan kayu. Tahun 1924, para pendatang dari Albania dan Australia Utara meningkatkan perkembangan Islam di sini. Mereka berprofesi sebagai petani tembakau. Setelah Perang Dunia Kedua, para pelajar Muslim dari Yugoslavia di Australia Tengah menggantikan pembangunan masjid-masjid di Adelaide sebagai pusat aktivitas keagamaan. Kegiatan ini dipimpin oleh Imam Ahmad Saka. Menurut catatan statistik, tahun 1975, Australia berpendudukan 13.132.000 jiwa dan 1%-nya dari penduduk tersebut yaitu beragama Islam. Alhamdulillah. Sejarah perkembangan Islam di Amerika, yaitu Amerika setelah runtuhnya Bani Umayyah di Spanyol tahun 1492, karena para Muslim Spanyol tidak tahan hidup di bawah tekanan Raja Ferdinand, mereka lebih memilih mencari penghidupan di benua baru. Islam masuk ke daratan Amerika
dilatar belakangi oleh Columbus dalam pelayarannya menuju benua baru yang dipandu oleh navigator dan ABK Muslim dari Andalusia untuk Maroko, dan migrasi penduduk Muslim di Afrika pada akhir abad ke-19. Mereka bersama Columbus melakukan pelayaran ke daratan Amerika dan Kanada dengan aneka ragam motif dan tujuan, bukan bahkan setelah Amerika tampil sebagai salah satu negara adidaya, masih banyak mahasiswa Muslim yang berdatangan dan tinggal di Amerika untuk beberapa lama. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler yang menganut prinsip pemisahan antara urusan agama dan negara. Namun sangat memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya. Lambat laun Islam semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Jadi di sana itu banyak warga-warga Amerika kulit hitam yang beragama Islam. Adapun sejarah peradaban Islam di benua Eropa, setelah tadi Asia, Australia, Amerika, Eropa, yang pertama Islam di Spanyol. Nah, ini merupakan Islam masuk ke benua Eropa sejak adanya pemerintahan bantuan oleh Graf Julian, seorang bangsawan Gothia Barat yang berkuasa di Ceuta, Afrika Utara, kepada gubernur Afrika untuk Utara, Musa bin Nusair, agar membantu keluarga Witiza dalam menghadapi tentara Rodrik yang memberontak merebut singgasana Witiza pada tahun 710 Masehi. Artinya Islam di Spanyol ini adalah berkembang juga, yang salah satu kita lihat adalah adanya nama Granada, Cordova, Sevilla, dan Toledo. Ini merupakan nama-nama sejarah dari umat Islam. Islam di Belgia. Perkembangan Islam di Belgia ditandai oleh berdirinya Gedung Islamic Center sebagai pusat kegiatan dakwah Islam. Jumlah umat Islam di Belgia sekitar 150.000 orang. Pada tahun 1980, Brussels diselenggarakan Muktamar Islam di Eropa. Juga Islam di Austria. Di Austria pada awal abad 15 Hijriah, tepatnya pada tahun 1909, dibuka Islamic Center di kota Wina yang dapat menampung 30.000 jamaah, dilengkapi dengan masjid jami, perpustakaan muslim, social service, madrasah, dan perumahan imam. Agama Islam diakui oleh negara sebagai agama resmi setelah Kristen. Islam di Belanda. Nah, ini Belanda juga pernah menjajah kita, ternyata Islam berkembang di sana. Perkembangan Islam di Belanda ditandai dengan berdirinya masjid yang megah di kota Almelo. Di kota ini telah dibentuk Federasi Organisasi Islam yang dipimpin Abdul Wahid van Bommel, bangsa Belanda asli. Bommel memperjuangkan agar buruh-buruh muslim yang namanya dari Asia Selatan dan Afrika supaya diberikan kesempatan melakukan sholat 5 waktu. Pada tanggal 14 Oktober 1983 di kota Redrecht dibangun sebuah masjid yang menampung 500 jamaah dengan dilengkapi ruang diskusi, ruang tamu, tempat uduk, dan lain sebagainya. Islam di Inggris. Perkembangan Islam di Inggris ditandai dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak saat itu Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford Mojarrebes, salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam di Inggris. Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi dan beliau menjadi dokter Istana Raja Henry I. Perkembangan Islam dilakukan setiap hari libur seperti hari Sabtu dan hari Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Di pusat kota London dibangun Center Mosque atau Masjid Agung yang selesai dibangun pada tahun 1977, terletak di Regent's Park dan mampu menampung 4.000 jamaah. Islam di Roma, Italia. Perkembangan Islam di Roma, Italia tidak seperti negara-negara Eropa lainnya. Meskipun demikian, sejak tahun 1984, umat Islam di Eropa berhasil meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Taman Mort Antene di Parioli, suatu daerah yang tertib di Roma. Selama ini umat Islam di Italia baru memiliki masjid di kota Catania, Sicilia, dan pertengahan tahun 1995, Masjid Bantuan Arab Saudi itu telah diresmikan pemakainya. Jumlah umat Islam di Roma sekitar 30.000 orang, sedang di Italia selain Roma berjumlah 29.000 orang. Islam di Rusia. Islam masuk ke Rusia pada waktu dinasti Yuan berkuasa, kemudian bangkitlah kaum revolusioner
Muslim untuk menumbangkan dinasti Yuan pada tahun 1279-1368 Masehi. Bisa dilihat nanti di layar bagaimana perkembangan Islam di Rusia. Sedangkan Islam di Mesir adalah merupakan kawasan Afrika yang pertama kali menerima Islam. Penduduknya kurang lebih dari 42 juta jiwa, sekitar 3 juta beragama Kristen dan selebihnya beragama Islam. Bahkan di Iskandaria hingga kini masih terjaga segala macam kebersamaan umat Nasrani Ortodoks tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Di Mesir terdapat yang terkenal dengan Universitas Al-Azhar. Islam di Tunisia. Perluasan pengaruh Islam di kawasan Tunisia telah terjadi sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 659 Masehi oleh Panglima Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dengan menghancurkan tentara Romawi yang telah jatuh reputasinya, sehingga pasukan Abdullah bin Sa'ad dengan mudah menguasainya. Sedangkan masuknya Islam di ke Maghribi Al-Aqsa atau Afrika Utara sesudah berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang memberikan tugas kepada Panglima Musa bin Nusair dan ditunjuk sebagai gubernur wilayah itu. Islam di Libya. Islam di Libya juga negeri Muammar Gaddafi ini merupakan kawasan terpanas di Timur Tengah dengan luas 1.795.540 km, berpenduduk 3 juta jiwa, terdiri dari berbagai bangsa Arab, Barbar, dan Palestina. Hampir seluruh penduduk Libya beragama Islam. Rakyat hidup dari sektor pertanian. Setelah ditemukan sumur-sumur minyak berkualitas tinggi, sebagian penduduk yang menjadi tenaga kerja dalam industri ini dan selebihnya mengandalkan tenaga-tenaga asing. Islam di Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat, tersebar kedua setelah negara Saudi Arabia. Penduduknya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa berjumlah sekitar 90 juta dan 75% beragama Islam. Selebihnya beragama Kristen dan animisme. Negeri-negeri yang menikmati pengaruh Islam di kawasan Afrika dan hingga kini penduduknya mayoritas beragama Islam adalah Aljazair dan Ethiopia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia: 1. Pindahnya ibu kota dari Syam ke Irak. 2. Banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. 3. Paham Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah Ma'mun dan tahun 827 Masehi. Faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia: 1. Faktor sosiografi, yaitu ada 4: meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah kekuasaan Islam, pribadi beberapa khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, aktivitas ilmiah, yaitu berupa penyusunan buku-buku ilmiah seperti para penghafal ayat Al-Quran dan hadis yang menyusun kitab tafsir, fikih, dan hadis. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan umat Islam di dunia. Adapun kita identifikasi pusat kemajuannya, yaitu kita lihat ada Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus atau Suriah, Baghdad, Kairo, Istanbul, Tiongkok, Andalusia, Persia. Dan terakhir, apa hikmahnya setelah kita belajar? Yang pertama, umat Islam harus pandai. Yang kedua, umat Islam harus menguasai ilmu politik. Yang ketiga, umat Islam harus menguasai ekonomi. Yang keempat, umat Islam harus disiplin. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Yang kurang paham bisa kita diskusikan. Namanya manusia, yang datangnya ada salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.